Tuhan. Jadi kita akan beribadah ibadah rumah tangga pada sore hari ini. Itu saya undang kita bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, bukankah Ia telah melewati kita, membimbing dan menuntun kita dengan kasih-Nya. Ia membangun pekerjaannya bagi gereja Pop Jemaat Lahiroi. Oleh sebab itu bersyukurlah kepadanya, agungkanlah kasih dan pertolongannya. Marilah kita mengucapkan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Itu mari kita angkat pujian dari lagu pembukaan PKJ 8 ayat 1. Potum dan salam. Dalam kerendahan hati kami mohon kepadamu, datanglah kiranya pertolonganmu bagi kami. Hanya dari Allah Tuhan yang telah menganugerahkan dunia dan segala isinya, bahkan mengutus anaknya untuk berkorban demi keselamatan kami, dan yang terus berkarya di dalam Roh Kudus demi sukacita dan kebahagiaan kami. Salam sejahtera bagi kita sekalian di dalam Kristus Tuhan. Amin. Jemaat silakan duduk. Nah, kita masuk dalam litani syukur yang kita ambil dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Kita baca secara antifonal ayat peraka ganjil oleh perempuan dan peraka genap oleh laki-laki. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan napiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi.
Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Amin. Mari kita meresponi akan litani syukur. Kita angkat pujian dari nyanyian Jemaat PKJ 6 ayat 2. Bersoraklah hai alam semesta, kau Raja. Gereja bersyukur, berpada bermazmur di hati umatnya, pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Raja. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang di surga, kami datang ke hadapan takhta rahmat-Mu, mengakui dosa-dosa kami. Kami tidak hidup menurut tuntunan kasih-Mu. Kami tidak mengasihi sesama kami, terlebih yang miskin, kecil, dan menderita. Kami mengasihi hanya dengan perkataan belaka, atau dengan pengharapan pamrih semata. Ampunilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan. Kami enggak menuruti firman-Mu, agar tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, karena kami membalaskan kebaikan dengan kejahatan, kami condong hanya mementingkan diri kami sendiri saja. Kami menutup mata, telinga, dan hati kami terhadap kebutuhan dan penderitaan sesama kami. Kami hanya ingin menerima, namun sulit memberi. Kami ingin memahami, namun enggan memahami. Baharuilah motivasi kami untuk mengasihi. Berilah Roh Kudus agar kami hidup menurut teladan Tuhan Yesus. Amin. Yang bertanugerah pengampunan, kita akan baca dari 1 Petrus ayat 2, 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Firman Tuhan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Itu kita akan responi akan anugerah pengampunan. Kita angkat nyanyian jemaat dari PKJ 214 ayat 1. Bapak, Ibu, dan jemaat yang sama dikasih Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam ibadah rumah tangga hari Selasa tanggal 16 Februari 2021. Dan kini saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, saya mengajak kita semua satu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan, karena hanya dengan mendekatkan diri kepadamu,
kami senantiasa merasakan keadaan aman, tentram, dan damai. Terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu yang berlaku dalam sepanjang hari hidup kami. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada saat ini, ibadah rumah tangga di rumah masing-masing, boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan, boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat menghayatinya, merenungkannya, bahkan memberlakukannya dalam sepanjang hari hidup kami, sehingga semakin hari kami semakin diperbaharui untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin taat dan setia dalam memberlakukan perintah dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami, dan bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mengambil bagian di dalam pemberitaan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada hari ini dari Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap dari kita yang dapat menghayati, memberlakukan, menindaklanjuti kebenaran firman Tuhan ini dalam sepanjang hari hidup kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan melakukan pelengkap Kidung Jemaat nomor 52 baitnya yang pertama, "Ajar kami umat-Mu." Ajar kami umat-Mu menghayati firman-Mu. Ajar kami mengerti, mengaminkan sabda-Mu dalam kata, dalam karya, dalam segalanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Tema kita pada hari ini masih sama dengan tema di hari Minggu, pada saat hari Minggu Transfigurasi, yaitu perlintasan mengubah gereja menjadi terang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata terang adalah salah satu istilah yang paling umum kita temukan dalam kitab Injil. Salah satu di antaranya kita dapat temukan di dalam Injil Yohanes. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 hingga 9, di situ Yohanes mengutarakan kesaksiannya bahwa misi yang ia bawa adalah untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dan tentu saja terang yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Yesus sendiri kembali menegaskan dalam pembacaan kita tadi, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jemaat yang terkasih, tentu kita dapat dengan mudah memahami arti dari terang itu, terlebih khusus jikalau kita membandingkan antara terang dan kegelapan. Terang dalam firman Tuhan melambangkan bimbingan, arahan, harapan, keselamatan, dan pengertian. Terang adalah sumber yang selalu kita cari dalam kegelapan, sehingga kita dapat menyelamatkan diri dari perasaan tidak aman, cemas, takut, bingung, dan kehilangan arah. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus telah menyatakan bahwa akulah terang dunia. Dan pesan yang paling penting adalah barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita sekalian
supaya kita tidak dikuasai dengan kegelapan, supaya kita membawa terang hidup, maka hendaknya kita selalu mengikut Kristus. Memang untuk menjadi terang itu tidaklah mudah, apalagi kalau kita melihat dalam situasi yang terjadi saat sekarang ini di tengah-tengah dunia. Ada begitu banyak godaan-godaan duniawi yang dapat membuat kita menjadi bingung, bahkan bisa jadi membuat terang kita menjadi redup. Agar aman dan dapat mempertahankan terang kita, maka kita diminta untuk mengenali godaan-godaan itu dan kemudian bertekad untuk menghindarkan godaan-godaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Sekarang firman Tuhan digenapi sebagaimana yang terdapat dalam Yesaya pasal 5 ayat yang ke-20, di mana firman Tuhan berbunyi, "Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang menempatkan kegelapan sebagai terang dan terang sebagai kegelapan." Jadi dikatakan bahwa dalam dunia sekarang ini sudah begitu banyak orang yang berupaya untuk memutarbalikkan. Yang jahat menjadi baik, yang baik menjadi jahat, yang terang menjadi gelap, yang gelap menjadi terang. Banyak sekali kita temukan, misalnya saja di televisi, tindakan-tindakan kriminal, misalnya saja pembunuhan. Begitu mudahnya seseorang membunuh orang lain, bahkan membunuh dirinya sendiri oleh karena persoalan-persoalan yang mendominasi pikirannya, yang mendominasi hatinya. Kita juga dapat melihat dalam dunia yang semakin modern ini, sudah terdapat anak-anak Tuhan yang kemudian melakukan pergaulan seks bebas tanpa melalui peneguhan pemberkatan nikah, kemudian tinggal serumah dengan pasangannya. Kita juga tidak bisa pungkiri bahwa terdapat anak-anak Tuhan yang karena terjerumus dalam pergaulan bebas, hamil di luar nikah, lalu melakukan aborsi. Dan masih banyak lagi upaya-upaya yang dilakukan untuk menggenapi apa kata firman Tuhan tadi dalam Yesaya pasal 5 ayatnya yang ke-20. Lalu pertanyaannya adalah, di manakah posisi kita? Firman Tuhan di dalam Yesaya, dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayat 14 hingga ayat 16 mengatakan, "Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang banyak, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Ini yang terdapat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14a dan juga Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Artinya bahwa Tuhan memposisikan kita, Tuhan memilih kita untuk menjadi terang dunia. Kita diminta untuk tidak ikut-ikutan dengan segala hal yang dilakukan oleh manusia dalam dunia ini, yang mengubah kebaikan menjadi kejahatan, yang mengubah menyebut kejahatan menjadi kebaikan, yang menyebut terang itu gelap, yang menyebut gelap itu terang. Tuhan berpesan kepada kita bahwa kita ini adalah terang dunia. Nah, oleh karena itu, berbicara tentang pesan atau amanat Tuhan Yesus bahwa kita ini juga adalah terang dunia, maka paling tidak ada 3 hal yang mau disampaikan kepada kita melalui perenungan pada saat ini. Yang pertama, Tuhan menginginkan kita menjadi terang dunia. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi terang dunia sebagaimana yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus? Maka yang terutama dan utama adalah kita harus memfokuskan, bahkan memusatkan perhatian kita, pikiran kita, bahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sebagai terang dunia itu. Memang dalam dunia ini ada banyak terang-terang yang ditawarkan oleh kita. Terangnya si A, terangnya si B, terangnya si C, terangnya si D. Tetapi ingatlah,
Terang-terang itu bersifat sementara dan ada saat dalam situasi dan kondisi tertentu terang yang dimiliki oleh si A, si B, si C, si D itu akan menjadi redup. Tetapi kalau kita menyandarkan diri dan hidup kita kepada Tuhan Yesus sebagai terang dunia, artinya kita berserah diri kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Kita senantiasa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki untuk aku lakukan dalam hidup ini? Kalau kita menyebut Tuhan Yesus sebagai terang dunia, maka Dialah yang mengendalikan pikiran kita, Dialah yang mengendalikan setiap perkataan yang kita ucapkan, Dia yang mengendalikan isi hati kita, Dia yang mengendalikan segala tingkah laku, perilaku, atau tindakan kita. Saudara-saudara, kalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan untuk dikendalikan dan dikaryakan, maka saya yakin dan percaya Tuhan leluasa untuk membimbing kita menjadi terang dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-14 bagian A. Hal yang kedua yang mau disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini adalah ketika kita menjadi terang dunia, maka hal itu kita lakukan semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Sama seperti yang dituliskan oleh firman Tuhan tadi dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Mengapa kita harus menjadi terang dunia? Oleh karena kita bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita ucapkan, apa yang menjadi tindakan kita, apa yang ada dalam hati kita, bukanlah supaya kita dipuji, bukanlah supaya kita mendapatkan hormat dari orang lain, bukanlah supaya kita disanjung oleh orang lain, tetapi semua yang kita lakukan itu semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi yang pertama, supaya kita menjadi terang dunia, maka terang itu bersumber hanya dari Tuhan Yesus. Maka biarlah kita berserah diri kepada Tuhan, membuat Tuhan yang berkarya atas diri dan hidup kita, mengarahkan kita, membimbing kita menjadi terang dunia sebagaimana yang Ia kehendaki. Dan yang kedua adalah kita menjadi terang dunia semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu yang ketiga, dikatakan di sini bahwa kamu adalah terang dunia. Terang dunia berarti kita jangan mempersempit arti pemahaman dari terang dunia itu. Yang dimaksudkan bukan hanya sebatas terang gereja, bahwa nanti kita melakukan perbuatan baik kalau itu terbatas dalam lingkup gereja saja. Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan akulah terang bagi orang Yahudi. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan akulah terang bagi orang Kristen. Tetapi Ia menjadi terang dunia, artinya Ia menjadi terang bagi seluruh alam semesta ini. Yesus hadir sebagai terang, bukan hanya untuk satu golongan saja, bukan untuk satu agama saja, tetapi Ia datang menjadi terang dunia, menerangi kegelapan alam semesta ini tanpa terkecuali. Sehingga biarlah kita pun dapat menjadi terang dunia dimanapun kita berada. Dalam keteladanan kita sebagaimana dikatakan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 bagian B. Jadilah teladan dalam perkataanmu, jadilah teladan dalam tingkah lakumu, jadilah teladan dalam kasihmu, jadilah teladan dalam kesetiaanmu, dan jadilah teladan dalam kesucianmu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang diamanatkan oleh firman Tuhan sebagai gerejanya yang menjadi terang bagi dunia ini. Mari dengan kuasa pimpinan Roh Kudus, Tuhan akan mengendalikan seluruh eksistensi diri dan hidup kita menjadi terang dunia. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan persembahan syukur. Sebelum kita masuk mengiringi persembahan, kita lihat dulu amanat persembahan. 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13.
firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita iringi demikianlah amanat persembahan. Untuk kita mengirim persembahan kita angkat pujian dari nyanyian jemaat 148. Kita nyanyikan ayat 2 dan 4. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Kita akan masuk doa persembahan, dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan yang surga, terima kasih Bapa. Pada saat ini kami telah memberikan korban syukur kepadamu, dan kami sadar bahwa semuanya itu berasal daripadamu. Dan Bapa, berkatilah apa yang telah kami berikan pada saat ini. Bila semuanya itu ya Bapa dapat menjadi berkat bagi kami jemaat-Mu, dan kami pergunakannya seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berkati juga jemaat-Mu yang masih ada padanya, akan berkat-berkat-Mu. Kau berkati biar semuanya dapat memberikan kecukupan bagi kami untuk kami pergunakan seturut kehendak Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa persembahan kami yang kami alaskan melalui anak Yesus Kristus adalah Tuhan dan Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, segala nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami pada pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang rahmani, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau memberi amanat kepada kami untuk menjadi terang dunia. Artinya terang itu bukan untuk diri kami saja, terang itu bukan untuk gereja kami saja, tapi terang itu untuk seluruh dunia, alam semesta dimanapun kami berada. Tentu saja hal itu tidak mudah kami lakukan, tapi biarlah kami tetap menengadahkan iman, percaya dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan, berserah hanya kepada Tuhan. Maka Engkau yang akan mengendalikan pikiran kami, hati kami, perkataan kami, tindakan kami dalam setiap waktu dimanapun Tuhan mengutus kami, sehingga kami dikendalikan dan dikerjakan oleh-Mu menjadi terang dunia.
Semoga segala hal yang bersangkut paut dengan interaksi kami dengan sesama, dengan seluruh ciptaan Tuhan, boleh memuliakan nama-Mu. Dan menjadi terang dunia berarti hendaknya kami dapat menjadi contoh yang baik, yang dapat diteladani dalam setiap perkataan kami, tindakan kami, ketulusan kami, kesucian kami, dan kasih kami kepada Engkau, kepada keluarga, kepada jemaat, kepada masyarakat dimanapun kami berada. Ya Bapa Surgawi, semoga firman-Mu ini boleh kami hayati dan boleh kami berlakukan dalam sepanjang hari hidup kami. Kami berdoa kepadamu bagi jemaat Tuhan di Gereja Pokla Heroi, biarlah Engkau tetap bertindak menjadi tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Tuhan tetap memberi umur panjang, kesehatan. Tuhan tetap mencurahkan berkat-Mu atas segala pekerjaan, tanggung jawab, aktivitas yang sementara ditekuni oleh seluruh anak-anak Tuhan. Berkati juga majelis gereja, pengurus kategorial, anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam pelayanan ibadah hari Minggu, rumah tangga dan kategorial, sebagai kantoria, organis, sebagai editor, sebagai pelayan liturgos, sebagai pelayan firman. Semoga Engkau tetap memberikan semangat, ketekunan bagi kami untuk bekerja di ladang Tuhan, dan kami percaya apa yang kami lakukan ini tidak pernah sia-sia, tapi Engkau yang memberkati kami dan mensejahterakan hidup kami. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa kepadamu bagi jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, baik itu yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami mohon Tuhan bertindak sebagai tabib yang berkuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka. Demikian pula jemaat Tuhan yang berada dalam duka cita, Tuhan teguhkan iman percaya dan pengharapan mereka, hiburkan mereka sehingga mereka boleh menghadapi peristiwa yang menduka citakan ini. Bagi jemaat-Mu yang boleh bersyukur atas pertambahan usia, baik usia perseorangan maupun usia pernikahan, semoga Engkau tetap memperlengkapi sukacita dan kegembiraan seluruh umat-Mu. Kami mohon Engkau memberkati semua program-program yang terlaksana sepanjang tahun 2021 ini. Semoga semua boleh berjalan bukan karena kami mengandalkan kemampuan kami, tapi kami hanya berserah diri kepada Tuhan. Apa yang Tuhan pandang baik, biarlah itu yang terjadi dalam sepanjang hari hidup kami, teristimewa dalam pelayanan kami di Gereja Pok Jemaat Heroi ini. Ya Bapa, kami berdoa kepadamu bagi orang-orang tua kami dalam usia lanjut. Kami mohon Tuhan tetap memberi umur panjang kepada mereka, kesehatan, memberikan ketenangan dan sukacita, sehingga kami tetap mendengarkan berita yang menggembirakan bahwa mereka tetap hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan kasihi dan peliharakan mereka. Bahkan Tuhan tetap menjadi gembala yang baik yang menuntun dan memelihara hidup mereka, sehingga sebagai pemimpin kami, biarlah tetap dapat mengayomi kami, masyarakat Indonesia, dalam kepelbagaian suku, agama, ras, dan lain sebagainya, tapi kami tetap boleh saling menghargai satu dengan yang lain. Dengan demikian, Engkau yang akan memberkati kami selaku bangsa Indonesia, karena Engkaulah penguasa baik di sorga maupun di bumi, tetapi Engkau juga Allah yang berkuasa memberkati setiap persaudaraan yang rukun, yang tetap tercipta, terpelihara di negara yang kami cintai ini. Kami tetap berdoa kepadamu bagi pergumulan bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia, menyangkut pandemi virus corona. Berkatilah program pemerintah dalam pemberian vaksin, semoga hal itu dapat meminimalisir penyebaran virus corona ini, dan ajarlah kami untuk tetap mengikuti protokol kesehatan sehingga kami tetap dijauhkan dari penyebaran virus corona ini. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan perjalanan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati kami, mendahului langkah kami, menuntun perjalanan hidup kami dari hari ke sehari. Ampunilah segala salah dan dosa kami ya Tuhan, dan sendengkanlah telinga-Mu untuk menjawab doa kami. Namun bukanlah kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah ya Tuhan. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilahkan berdiri.
kita bersama memuji Tuhan dengan melakukan PKJ 180, Kasih Tuhan mengiringimu. Jadilah terang dunia, sandarkanlah kehidupanmu kepada Tuhan, andalkan Dia, maka Ia akan menuntut dan memelihara kita untuk menjadi terang dunia sebagaimana yang diamanatkan melalui firman-Nya kepada kita sekalian. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta tuntunan dan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk. Demikianlah ibadah rumah tangga yang boleh kita laksanakan pada saat ini. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.